Halo semua, gimana Halo. gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, sebelum saya memulai, tolong cek dulu untuk kesadaran sampahnya. Saya hitung sampai 10 ya, jika memang ada sampah, skot jam nanti ya. Bersih Pak saya Pak. Bersih ya? Bersih Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau untuk cek keadaan kelas, gimana untuk AC-nya? Mendukung? Mendukung Pak. Ya, kalau jika memang kedinginan boleh gunakan sweater atau kardigannya. Kalau untuk lampu gimana? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Baik, ya bisa saya mulai ya? Bisa, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Fakrudin. Di atas sini adalah biodata saya. Saya lahir di Jakarta 30 Agustus 1990. Untuk alamat saya di Jalan Mairin, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan instansi saya adalah di SMK Trimula Jakarta. Nah, berikut adalah nomor handphone saya. Jika memang ada kendala-kendala ataupun pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungi saya. Dan untuk email, jika memang ada dokumen-dokumen yang bisa dikirimkan melalui email, silakan. Selanjutnya, oke, kita sapa pagi dulu. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, kurang kompak ya, 3 kali boleh ya. Oke, boleh, Pak. Selamat pagi semua. Pagi. Baik, saya absen dulu. Hari ini kalau nggak salah ada 3 siswa saya yang akan hadir dalam kegiatan kali ini. Yang pertama ada Ihsan, Hadir, Pak. ada Ibu Eri, Hadir Pak. dan ada Ibu Ani. Hadir, Ibu Pak. Ina mohon maaf hadir ya. Dalam gimana kondisinya, sehat? Sehat, Pak. Baik. Alhamdulillah. Ya, untuk peraturan di kelas saya, minta tolong diikuti aturannya. Yang pertama, jangan sampai tertidur ya. Jika memang mengantuk, boleh keluar dari kelas, silakan cuci muka dan menyegarkan diri. Tidak ada rokok ya ataupun vaping, dan juga jangan sampai makan karena akan mempengaruhi nanti kebersihan di kelas ini. Dan terakhir, gunakan handphone dengan bijak. Jika memang ada sesuatu hal yang penting, silakan diangkat dan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Dan jangan lupa juga jika memang ada kejadian-kejadian yang memang mempengaruhi kita, contoh gempa bumi, ada ruang evakuasi, pintu, jangan panik dan keluar dengan satu-satu. Dan jangan lupa untuk kabel, jangan sampai ada yang tersandung, khawatir nanti bisa konslet. Baik, selanjutnya ada roadmap pelatihan. Untuk judul micro teaching kita adalah mewujudkan kepuasan pelanggan. Lalu KUK-nya adalah pelaksanaan layanan dipersiapkan sesuai prosedur operasional. Elemen kompetensinya menyiapkan pelaksanaan pelayanan. Unit kompetensinya M70 MKT 00029.2. Dan terakhir, program pelatihannya adalah mewujudkan kepuasan pelanggan. Ya, ini untuk judulnya, mewujudkan kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya, ya, langsung ke materi, pengertian kepuasan pelanggan. Boleh dibacakan Kak Ihsan. Pengertian kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah kondisi psikologis yang mencerminkan hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Ya. Kepuasan pelanggan merupakan faktor penting dalam kesuksesan bisnis. Nah, Member pelanggan yang puas cenderung akan membeli lagi, merekomendasikan produk, dan membangun loyalitas jangka panjang. Nah, adapun upaya-upayanya adalah, nah ini untuk meningkatkan, bagaimana sih cara meningkatkan kualitas kita, tentunya dengan pelayanan yang kita berikan. Apa saja upaya-upayanya? 1, berikan layanan yang responsif dan ramah ya. Jangan lupa senyum. Dan yang kedua, memberikan apresiasi kepada pelanggan, karena pelanggan senang tuh diapresiasi dengan disebutkan dengan namanya. Halo Bapak Ihsan, halo Ibu Eri. Nah, mereka senang tuh karena disebutin namanya. Dan yang ketiga, menerima masukan dan kritik dari pelanggan. Karena jika memang kita positif, kritik itu kan membangun perusahaan-perusahaan kita agar lebih lebih maju dan lebih berkembang. Dan untuk 4, memberikan diskon, hadiah atau penawaran khusus. Lewat apa? Bisa lewat email, bisa lewat WA ataupun SMS. Karena apa? Mereka akan merasa dihargai. 5, meningkatkan kualitas produk atau layanan. Ya, secara nggak langsung produk itu ada harga, ada kualitas. Nah, khusus untuk pelanggan-pelanggan yang memang sudah menjadi langganan, kita berikanlah kesempatan buat mereka.
Dan 6, memberikan perhatian personal kepada pelanggan. Bentuk untuk layanan prima. Dan 7, menyediakan tempat saran, kritik, dan keluhan pelanggan. Selanjutnya adalah langsung, ya. Jadi setelah kita memberikan pelayanan prima kepada pelanggan kita, nantinya ada konsep yang harus kita jalankan di setiap harinya, yaitu dengan konsep 5S. Apa saja itu? Ya, yang pertama adalah senyum, yang kedua adalah sapa, salam, sopan, dan santun. Jika memang itu terlaksana semua, setiap karyawan memberikan pelayanan tersebut, maka akan tidak mungkin semua pelanggan-pelanggan kita akan balik ke kita dan menjadi pelanggan tetap kita. Nah, ini untuk tujuan dan manfaatnya. Tujuan akan memahami cara berkomunikasi yang baik dan benar. Jadi peserta dapat memahami cara berkomunikasi yang baik dan benar. Dengan cara apa? Manfaatnya setelah mengikuti pelatihan diharapkan ya memberikan manfaat sehingga peserta bisa berkomunikasi dengan customer dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, manfaat. Nah, boleh Bu Heri dibacakan untuk manfaat kepuasan pelanggan? Manfaat kepuasan pelanggan. 1. Meningkatkan penjualan jangka panjang. 2. Mengurangi biaya akuisisi pelanggan baru. 3. Memperkuat posisi pasar. 4. Mendukung pertumbuhan jangka panjang merek. 5. Meningkatkan nilai umur pelanggan. 6. Memperoleh manfaat dari pemasaran word of mouth. Dan terakhir, membangun loyalitas pelanggan. Oke, jika semua konsep yang kita berikan kepada pelanggan itu berjalan, ini akan adalah manfaat-manfaatnya. Satu, yang paling penting itu poin ke-6, memperoleh manfaat dari pemasaran word of mouth. Bagaimana mulut ke mulut. Jadi pemasaran yang baik itu adalah dari mulut ke mulut. Jadi dari pelayanan yang kita berikan, orang akan berbicara dengan pelayanan-pelayanan yang kita berikan. Seperti apa? Oh, di sini bagus, oh di sini ramah, oh di sini pelayanannya menarik. Nah, itu akan menjadi daya tarik buat kita semua. Oke. Setelah ini ya akan ada tugas atau evaluasi. Nah, sejauh ini apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Tidak. Jika memang tidak ada pertanyaan, bisa kita mulai dengan mengerjakan soal Bisa. karena menjadi bahan evaluasi buat kita semua. Ya, sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang saya berikan. Boleh dibuka untuk grupnya? Boleh, Pak. Di situ ada Google Form, silakan diisi kurang lebih waktu 3 menit Bapak Ibu. Minta akses. Tulis aja Bu, langsung Bu. Mohon maaf. Langsung di kertas lembar aja. Kaisan mohon maaf ya. Sudah? Baik, saya akan coba cek terlebih dahulu. Baik, untuk beberapa jawaban ada yang salah. Semoga salahnya ini nantinya akan memberi dampak lebih baik lagi dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Nah, ya jadi saya berharap apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan ilmu baru buat kita semua. Nah, baik. Selanjutnya ada tugas tambahan yang harus saya berikan. Kenapa? Karena memang untuk setelah teorinya sudah, praktik evaluasi sudah, akan ada aplikasi yang lain. Dengan cara apa? 1, saya akan berikan tugas untuk Bapak Ibu cari referensi lain membandingkan untuk pelayanan-pelayanan yang akan diberikan untuk perusahaan-perusahaan. Dan yang kedua adalah riset ke Indomaret atau Alfamart untuk memberikan seberapa baik pelayanan yang diberikan kepada customer-customernya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke, baik jika memang sudah. Pak, ini buat selesai ya, Pak? Iya Bu. Mau nanya, Pak? Silakan Ibu. Pak, tadi tentang kepuasan pelanggan ya, Pak. Pelayanan prima. Kalau misal saya ke Indomaret, terus dikasih, saya ada kembalian, Pak. 100. Ya. Terus dikasihnya permen. Ya. Kan saya nggak puas, dong, Pak. Itu Baik. termasuk berarti nggak melakukan pelayanan prima atau gimana tuh, Pak? Nah, oke untuk kasus seperti ini biasanya sudah tidak ada lagi ya yang terjadi. Masih ada ya? Ya, jadi biasanya kasir akan memberikan 2 opsi. 1, memberikan permen ataupun donasi. Ya, jadi jika memang nanti akan diberikan donasi, jika memang Ibu setuju diberikan donasi, ya itu menjadi ladang pahala untuk Ibu. Jika memang tidak, ya mungkin itu menjadi evaluasi buat Indomaret ataupun Alfamart. Kenapa bisa tidak ada pelayanan untuk uang recehan?
Nanti kita akan terima keluhannya, akan kita perbaiki lebih lanjutnya. Seperti itu Ibu. Itu berarti ada feedback dari Alfamart atau Indomaret sendiri ya Pak? Ya, Berarti betul. termasuk kalau perilaku seperti itu kan kadang-kadang di toko-toko selain Indomaret Alfamart masih berlaku Pak. Jadi Iya. sebenarnya yang ingin saya tanyakan berarti tenaga pramuniaga yang seperti itu berarti termasuk yang Tidak melakukan pelayanan prima karena apa? Tidak sesuai dengan SOP yang diberikan. Harusnya dia memberikan atau mengembalikan sesuai dengan kembaliannya seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Pak, saya Pak nanya Pak. Ya, silakan. Ini kalau mengenai pembayaran Pak, terus saya misalkan cuma punya banknya Mandiri. Ya. Nah itu kan berarti, sedangkan saya nggak bawa uang cash. Nah itu kan berarti kurang mewujudkan kepuasan pelanggan Pak. Ya. Sedangkan pembayaran di sana ternyata tidak dilengkapi. Tidak dilengkapi. Oke. Ya, karena memang kita punya beberapa 3 pembayaran, 1 cash, yang kedua ada QRIS, yang ketiga ada mesin edisi ya. Nah, untuk saat ini kita sudah bisa menggunakan QRIS. Nah, apakah Bapak sudah bisa menggunakan itu? Karena handphone itu sekarang sudah bisa menjadi alat pembayaran ya. Jadi kalau misalnya Bapak nggak bawa dompet atau kartu ATM, bisa menggunakan cara lain untuk menggunakan QRIS. Seperti itu sih Pak. Berarti dikasih solusi lain. Ada solusi lain untuk melayani pelanggan kita agar apa? Mereka balik lagi ke kita. Siap. Jadi pelayanan prima itu tidak hanya menyangkut bagaimana sikap ya Pak, jadi Betul. termasuk fasilitas Fas- atau apapun yang diberikan itu Betul termasuk lagi. dalam Iya. pelayanan. Karena fungsi dari pelayanan itu adalah memberikan kenyamanan atau memberikan solusi kepada pelanggan kita agar apa? Jadi biar mereka merasa diperhatikan. Ya, jadi bagaimana kita melayaninya dan memberikan solusinya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, Bu Eri. Izin mau bertanya Pak. Ketika kita masuk ke riset kan gitu Bapak bilang kita suruh riset di Indomaret. Ya. Alfamart. Nah, pernah ada suatu ketika pelayanan prima ya kan, paket pelayanan prima itu kita tidak disapa Pak. Padahal Oke. seharusnya pada saat itu Ya. Mereka greeting. petugas Iya, iya, iya. harusnya menyapa. Betul, Ada betul, masukan betul, betul. Data ataupun selesai berbelanja. Hmm. Nah, itu juga termasuk pelayanan. Oke, baik. Pelayanan atau- Izin menjawab ya. Pada saat kita membuka pintu, customer membuka pintu, harus ada SOP. Apa itu greeting? Selamat pagi, selamat datang di Indomaret. Nah, jika memang tidak memberikan itu, maka akan ada teguran dari perusahaan. Kepada siapa? Pramuniaga yang sedang bekerja atau bertugas seperti itu. Ya. Jadinya ada standarnya, jika memang tidak melakukan ada teguran yang akan diberikan oleh perusahaan. Gimana Bu Eri? Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih anak-anakku atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Ya. Jangan lupa untuk membersihkan tempatnya. Kita akan pulang. Sebelum kita pulang, boleh Kak Isan untuk doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih hati di jalan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.